Kita jangan takut menyediakan barang, takutnya nanti nggak laku. Allah sudah mengatur rezeki kita. Kalau kita berusaha, pasti ada jalan. Ibaratnya kita sediakan barang yang apa kita punya. Kalau misalkan barang itu nggak laku, sedekahkanlah. Itu mungkin jalannya seperti itu. Dari dulu yang kami lakukan juga itu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti. Saya sebagai status anak ketiga dari Ibu Sajiem, putri dari Ibu Sajiem. Alamat saya di Injetis, RT 1 RW 9, Bimbing Gatak Sukoharjo, sesuai di map ya. Awalnya latar belakangnya kita hanya mencoba karena kondisi ekonomi, kebutuhan ekonomi, kita memang tidak punya keahlian apa-apa. Ibu mencoba membuat roti, dijual, laris, dan diterima dengan masyarakat banyak sambil belajar, berkembanglah sampai sekarang. Kita mulai itu sekitar tahun 94 sebenarnya untuk merintis, tapi kita booming maksudnya untuk belajarnya itu mulai tahun 2000-2001. Jadi 5 tahun lah kita untuk merintis, untuk mencari usaha apa yang tepat buat kita, karena ada roti, ada jual lainnya, ada ini. Tahun 2000-2001 itu kita udah mulai fokus ke roti, ya hampir 30 tahun. Modalnya itu hanya hutang, jadi kita tidak punya modal karena memang kebutuhan ekonomi. Tapi kalau untuk di tahun 2000 itu memang kita beranikan diri untuk pinjam di bank karena nggak ada modal sendiri, kita hanya memang benar-benar dari nol. Jadi kita ada pinjaman di bank untuk beli peralatannya lah, untuk biar lebih modern. Kalau dulu awal-awal kan masih pakai manual tangan. Sebenarnya kalau untuk memilih atau enggak itu sebenarnya enggak memilih, tapi karena mungkin sudah kita digariskan untuk ya udah kita kembangkan usaha ini bersama-sama. Awalnya sebelumnya saya juga bekerja di tempat lain, di kantor perusahaan lain, tapi tahun 2012, tapi di samping itu saya juga masih sering bantuin apalah. Waktu itu kan ibu masih mampu ya menghandle semuanya karena belum seviral ini. Akhirnya tahun 2011-12 itu saya resign dari perusahaan, saya fokuskan untuk di roti. Kita kerjakan bersama-sama, kan ada 3 putranya, 1 putri, 3 anaknya itu. Mari kita usahanya kita kembangkan bersama-sama. Untuk jenisnya kita ada bolu, sebenarnya cuma ada 2 sih macamnya, itu ada bolu sama roti sobek. Tapi di bolu itu kan ada macam-macam, ada bolu gulung, mandarin, terus bolu yang jadul-jadul itu kita cuma kombinasi dengan selai untuk oleh-oleh orang hajatan itu. Terus kalau roti sobeknya itu cuma 2 ukuran, jadi kita memang nggak terlalu banyak varian karena prinsip kita harus punya ciri khas. Kita memupuk apa yang ada. Seperti tanaman kita rawat, kita pupuk, otomatis kan hasilnya lebih baik. Roti yang paling laris di sini untuk yang setiap kali datang itu pasti mereka belinya bolu gulung. Meskipun semuanya sebenarnya laris, kayak kerumpul, kayak itu semuanya laris. Karena kerumpul sendiri kalau akhir pekan gitu juga banyak pesanannya. Setiap hari kita buka tidak ada tutupnya, kita hanya tutup pas hari raya. Hari raya itu 2 hari, hari H1, 2. Setelah itu di biasanya bulan Muharram, kita tutup 1 hari, itu hanya untuk piknik bersama. Jadi untuk kita refreshing bersama karyawan dan keluarga. Kita produksi sebenarnya tergantung pesanan. Jadi kalau kita pesanannya sedikit, ya paling kita bikinnya sesuai pesanan sih. Kalau untuk yang dadakan itu nanti kan bisa pas produksi kita bikinkan juga. Kalau itu rata-rata kita bikin bolu gulung minimal 300 piece untuk hari sekian, masih hari-hari weekday biasa. Untuk bolu gulung aja 300 sampai 500 itu untuk weekday. Untuk mandarin itu karena ukurannya besar ya, jadi kalau untuk orang-orang beli bukan untuk acara,
dia kan jarang kalau dikonsumsi sendiri. Jadi kalau Mandarin itu kalau weekday paling bikin berapa? 24 piece. Karena ukurannya besar, satu Mandarin itu sudah jadi 60 piece. Omset rata-rata per hari itu ada di angka 5-7 jutaan. Weekend bisa sampai 10 lebih pokoknya. Pemasaran selama ini lebih dari mulut ke mulut, maksudnya kita tidak ada pemasaran lewat media sosial pun, kita juga lebih ke orang-orang sih yang ini memasarkan. Jadi kita tidak ada khusus ya, alhamdulillah dengan mereka pasang story, pasang apa kan itu sudah termasuk pemasaran. Udah jalan dari yang di atas mungkin ya. Kesulitannya kita waktu itu terlalu banyak menerima pesanan, jadi kita overload sehingga kita tidak kontrol pesanan dulu, overload sehingga banyak pesanan itu yang mundur, jadi jamnya itu mundur, banyak yang komplain juga. Tapi ya alhamdulillah lah, untuk mengatasi kesulitan itu misalkan pesanannya 100 kita kasih dulu 50, nanti diantar lagi setelahnya, karena kan harus dibagi-bagi. Itu termasuk kendala yang waktu itu kita rasakan, sangat bikin kok jantung ya, maksudnya harus kesana nganternya beberapa tempat. Ya alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah semua bisa merasakan untuk pencapaiannya dari kita sendiri, juga dari karyawan, maksudnya kita juga merasakan ada peningkatan untuk kesejahteraan. Itu terjadi kalau weekend. Iya, makanya terjadi kalau weekend saja. Kalau untuk menambah karyawan di weekend, maksudnya kalau untuk weekday-nya nanti gimana? Maksudnya kerjaannya kan belum maksudnya takutnya kalau cuma untuk nambah hanya dipanggil pas weekend juga nanti orangnya sudah, maksudnya udah jaga ke intinya ngono, maksudnya untuk jaga, tapi kan di rumah manggilnya pas weekend kadang kasihan. Terus lah berjalannya seperti ini aja, maksudnya tetap masih bisa terkondisikan. Prinsip hidup yang menjadi saat ini sampai saat ini itu pertama jujur, tekun. Orang tekun itu pasti tekan, ibaratnya wong Jawa paling gitu nggih, ibaratnya wong Jawa. Selain itu selama saya untuk usaha ini, ibaratnya saya sebisa mungkin tidak untuk menyakiti untuk orang lain, intinya seperti itu. Kita hanya berbuat baik aja. Kalau untuk target kedepannya usaha ini, saya pengennya untuk membuka, ibaratnya membuka cabang di tempat di kota-kota lain, tapi di situ ada produksinya, jadi bukan hanya stok rotinya aja. Pesan untuk para UMKM yang selama ini saya rasakan ya, kita sebagai UMKM harus, maksudnya rajin, intinya kita harus kalau pengen maju, kita jangan takut menyediakan barang, takutnya nanti nggak laku. Allah sudah mengatur rezeki kita, kalau kita berusaha pasti ada jalan. Ibaratnya kita sediakan barang yang apa kita punya. Kalau misalkan barang itu nggak laku, sedekahkanlah. Itu mungkin jalannya seperti itu. Dari dulu yang kami lakukan juga itu. Jadi jangan sampai orang beli itu, oh nggak ada, nggak bisa pesenannya. Itu kan mereka sendiri nanti juga mundur lama-lama. Oh di sana nggak bisa kok kayak gini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe Lariso, dan mungkin selamat mencoba di Sajiem, gitu aja. Terima kasih banyak.